Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di video saya. Saya Hamzah Isfahani. Saya mengajar bidang studi ekonomi. Nah, hari ini saya akan membuat video tentang pembahasan perdagangan internasional. Tepatnya ini materi untuk kelas 11. Nah, di antara perdagangan internasional itu banyak sub-sub materinya. Nah, hari ini dalam video ini saya khusus membuat pembahasan tentang kebijakan dalam perdagangan internasional. Nah, kita akan kaji ulang dulu apa saja yang ada di dalam perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu terdiri dari dua kegiatan utama. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan impor. Nah, kegiatan impor adalah kegiatan mengirim barang dari luar negeri menuju ke dalam negeri. Seperti ini contohnya. Yang kedua adalah kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor adalah mengirim barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Seperti ini contohnya. Nah, dari dua contoh berita tadi kita sudah dapat melihat kegiatan nyata dalam lingkungan kita, apa itu kegiatan ekspor dan apa itu kegiatan impor. Nah, mengapa kegiatan perdagangan internasional ini harus terjadi? Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan antar suatu negara yang negara itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yang dia harus dan memerlukan bantuan dari negara lain yang dapat memenuhi kebutuhan di suatu negara tersebut. Jadi antar negara saling bekerja sama dalam bidang perdagangan internasional. Nah, baik, yang kita bahas hari ini adalah dalam video ini masalah kebijakan dalam perdagangan internasional. Nah, apa itu kebijakan perdagangan internasional? Setiap negara tentunya punya kebijakan masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu adalah peraturan pemerintah yang dibuat untuk mengatur lalu lintas barang atau jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam kegiatan perdagangan antar negara. Nah, jadi pemerintah mengatur kegiatan ini supaya di suatu negara itu tidak terjadi gejolak khususnya dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan perdagangan internasional. Nah, salah satu contoh sebelum kita bahas tentang apa saja jenis dari kebijakan perdagangan internasional, silahkan baca artikel berikut ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional. Nah, yang pertama adalah kebijakan yang dikenal dengan kebijakan dalam bidang ekspor, di mana ketika suatu negara ingin mengirim produk-produknya ke negara lain, pemerintahnya membuat aturan tersendiri untuk bidang ekspor. Nah, diantaranya yang mau kita bahas di sini yaitu yang pertama adalah kebijakan dalam bidang ekspor. Yang pertama masalah tarif. Nah, jadi barang-barang yang dikirim ke luar negeri itu dikenakan tarif oleh pemerintah, atau biasa kita kenal dengan istilah bea ekspor. Nah, jadi dinilai satuan hitung dari barang tersebut, kemudian dinilai berapa bea tarif yang harus dibayar oleh pengusaha yang ingin mengekspor barangnya ke luar negeri. Nah, yang kedua yaitu ada kebijakan subsidi, di mana pemerintah kali ini mengeluarkan biaya untuk memberikan intensif atau bantuan. Bantuan kepada siapa? Bantuan kepada para pengusaha. Untuk apa? Supaya menekan biaya produksi oleh si pengusaha, biaya produksi dari si pengusaha agar dapat menekan harga jual. Jadi harapannya dengan menekan biaya produksi, harga jual menjadi lebih murah. Nah, produk-produk lokal dapat bersaing di pasaran internasional. Selanjutnya kita bahas masalah kebijakan yang ketiga,
yaitu kebijakan dumping. Apa itu kebijakan dumping? Nah, kebijakan dumping itu di mana barang di dalam negeri dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan barang yang akan dijual ke luar negeri. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menguasai pasar internasional dan tujuan-tujuan yang lainnya. Jadi intinya barang di dalam negeri dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan menjualnya ke negara luar. Nah, selanjutnya adalah kebijakan yang keempat, yaitu kebijakan diskriminasi harga, di mana kita menjual suatu produk, kita menjual barang di negara A dengan harga 10.000, di negara B dengan harga 9.000. Nah, jadi barangnya sama dengan berasal dari negara kita yang sama, tapi kita menjualnya ke negara-negara yang berbeda dengan harga yang berbeda pula. Itu disebut dengan kebijakan diskriminasi harga. Nah, selanjutnya ada kebijakan terakhir yang mau saya bahas di sini adalah larangan ekspor. Jadi, ada beberapa barang yang diatur pemerintah itu tidak boleh untuk dijual ke luar negeri dengan alasan dalam keadaan tertentu dan kondisi di suatu negara membutuhkan barang tersebut. Nah, itu tadi ada 5 poin dalam kebijakan pemerintah di bidang ekspor. Yang pertama tadi kebijakan tarif, yang kedua kebijakan subsidi, yang ketiga kebijakan dumping, yang keempat kebijakan diskriminasi harga, dan yang kelima adalah kebijakan larangan ekspor. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kebijakan dalam bidang impor. Nah, yang pertama adalah kebijakan, yaitu kebijakan tarif, di mana setiap barang yang berasal dari luar negeri dan akan dijual ke dalam negeri itu harus dikenakan tarif yang kita kenal dengan bea impor. Jadi kalau ada barang dari luar negeri tidak melalui bea impor, tidak melalui bea cukai, itu disebut barang ilegal ya. Jadi jangan kita beli barang dari luar negeri yang ilegal. Baik, berikutnya yang kedua adalah kebijakan subsidi, di mana pemerintah memberikan bantuan atau intensif kepada pengusaha dalam negeri untuk dapat mengimbangi barang-barang impor yang masuk dari luar negeri. Tujuannya supaya harga yang dikeluarkan oleh para pengusaha dalam negeri dapat lebih murah daripada harga yang diberikan oleh barang-barang yang berasal dari luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu adalah masalah kebijakan yang ketiga, kebijakan kuota, di mana pemerintah membatasi jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri ke dalam negeri dengan batasan atau jumlah tertentu. Tidak boleh sebanyak-banyaknya atau sekemampuan dari si pengimpor barang. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya untuk melindungi pasar yang ada di dalam negeri agar tidak dibanjiri oleh produk-produk yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya yang keempat, ini adalah kebijakan larangan impor, di mana tidak boleh kita mengimpor barang tertentu untuk kita jual di dalam negeri. Nah, sama tujuannya untuk melindungi barang-barang yang ada di dalam negeri, dan ada tujuan-tujuan lain tentunya yang diambil oleh pemerintah. Ini dapat kita eksplor sendiri ya. Kita dapat mencari tujuan lain dari kebijakan larangan impor ini. Jadi itu tadi ada 4 kebijakan di dalam bidang impor. Yang pertama tarif, yang kedua subsidi, yang ketiga kebijakan kuota, dan yang keempat kebijakan larangan impor. Nah, baik, itu materi kita untuk video ini. Selanjutnya nanti saya akan buat materi-materi lainnya. Nah, pesan saya kepada siswa-siswa yang hari ini belajar dari rumah, tetap stay at home, tetap di rumah. Banyak bahan-bahan yang bisa kita gali dari sumber-sumber yang ada, misalnya dari internet, televisi maupun media cetak. Nah, jadi untuk siswa-siswa saya minta coba kita berdiskusi. Silakan Anda diskusikan, nanti bisa hubungi saya secara pribadi tentang apa?
tentang apa kebijakan perdagangan internasional yang diambil oleh pemerintah Indonesia selama merebaknya wabah COVID-19 ini. Nah, tentu saja pemerintah mengambil langkah-langkah khusus di tengah merebaknya COVID-19 ini. Baik, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.